Shalom. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita naikkan satu penyembahan. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Oh, Engkau Allah yang peduli, Engkau Bapa yang mengerti. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan, kasih-Mu terlampau besar. Engkau peduli Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu menerjemahkan setiap arti, setiap makna dari kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk pribadi kami, lepas pribadi masing-masing di tempat kami berada. Kami percaya Tuhan,
Hari ini ada kekuatan baru, hari ini ada sukacita yang baru yang daripadamu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan kita terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Oke, kalian bisa buka di superbook kalian Kejadian 50 ayat 20. Kejadian ada di Perjanjian Lama, betul sekali. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Siapa yang masih ingat kisah tentang Yusuf? Kisah Yusuf ini kisah yang sering kita dengar, sering kita pelajari sesuatu. Yusuf dari dia kecil, dari dia muda, dia sangat dikasihi oleh ayahnya, sampai membuat kakak-kakaknya itu nggak senang ya sama Yusuf. Kenapa sih ayah lebih senang sama Yusuf ketimbang sama kita? Nah itu sampai akhirnya mereka merencanakan sesuatu, mereka merencanakan sesuatu, mereka membuat strategi bagaimana caranya supaya Yusuf datang sendirian. Akhirnya mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sebuah lubang yang besar, yang dalam, gitu ya. Sampai singkat cerita, pada akhirnya Yusuf dijual ke bangsa Mesir saat itu untuk dijadikan budak. Lalu panjang ceritanya Yusuf menjadi orang kepercayaannya Potifar, sampai Yusuf difitnah, akhirnya Yusuf masuk penjara gitu ya. Sampai akhirnya dia menjadi orang kepercayaan nomor 1. Kepercayaannya siapa? Raja Fir'aun saat itu. Yang hari ini Miss Lydia mau bagikan adalah tetap berpikir positif dan melakukan yang terbaik. Sama seperti Yusuf, dia tetap berpikir positif. Artinya apa sih berpikir positif? Apakah Yusuf sepanjang hidupnya menyimpan dendam sama kakak-kakaknya? Tidak, anak-anak. Bagaimana Miss Lydia bisa bilang tidak? Karena itu terbukti dari hubungannya Yusuf dengan Tuhan. Ketika seseorang mempunyai dendam atau mempunyai rasa sakit hati atau mempunyai rasa marah gitu ya sama seseorang, dia akan sungkan atau akan nggak mau untuk berhubungan dengan Tuhan. Dia nggak mau lagi berdoa, dia nggak mau lagi nyembah Tuhan, nggak mau lagi baca Alkitab. Gitu. Tapi apa yang dilakukan Yusuf, dimanapun Yusuf berada, meskipun di dalam penjara, dia tetap berdoa, dia tetap berbicara sama Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun di kehidupannya. Sampai pada suatu hari ketika dia sudah jadi orang kepercayaan nomor 1-nya Raja Fir'aun, ya, memimpin tuayan sebelum mereka masuk ke dalam masa bencana ya, atau masa kekeringan atau masa kelaparan saat itu. Tuhan mempertemukan Yusuf dengan ke-11 kakak dan adiknya ya, adik yang paling kecil, adik bungsunya. Apakah di situ Yusuf bisa dibaca ya nanti di firman Tuhannya? Apakah ketika bertemu dengan kakak-kakaknya Yusuf lantas mengambil pedang lalu menghunus kakak-kakaknya semua? Tidak ya anak-anak. Tapi Yusuf tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gitu. Kalau kita teliti lagi, gitu ya, apa yang diskenariokan oleh kakak-kakaknya, kok bisa terjadi ya? Kadang misalnya dia tanya, kok sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang buruk kok bisa terjadi? Bisa anak-anak, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana di balik itu semua. Bayangkan kalau Yusuf tidak dimasukkan ke dalam lubang yang dalam, Yusuf tidak dijadikan budak, Yusuf tidak dipenjara, Yusuf tidak bertemu dengan Raja Fir'aun saat itu, apakah ketika
bangsa bangsa Israel ya saat itu, karena kakak-kakaknya berada di sebuah sebuah bangsa yang sedang kelaparan. Apakah bisa Yusuf membantu kakak-kakaknya? Ternyata di balik kesusahan itu, di balik apa yang terjadi, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Begitupun dengan kehidupan kita. Mungkin terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita merasa ini nggak baik, ini kok rasanya nggak nyaman ya, aku kok nggak enak ya gitu. Tapi jangan keburu marah, jangan keburu sakit hati dulu ya anak-anak. Tapi coba dipikirkan lagi, pasti ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan di balik setiap kejadian-kejadian yang kita rasa nggak enak, yang kita rasa nggak nyaman. Gitu. Berpikir positif. Dan yang kedua, melakukan yang terbaik. Apakah Yusuf ketika dia jadi budak, dia males-malesan? Enggak anak-anak. Dia menjadi orang kepercayaannya Potifar karena dia orang yang rajin. Dia orang yang jujur. Dia nggak males, tapi dia nggak leyeh-leyeh gitu. Aku kan budak. Meskipun memang secara pekerjaan ya, budak itu memang harus bekerja terus-terusan gitu ya. Tapi sampai Yusuf mendapat kepercayaan Potifar, itu karena Yusuf melakukan yang terbaik. Bahkan ketika dia di dalam penjara pun, kepala penjara menyukai Yusuf. Yusuf melakukan yang terbaik, bagian yang terbaik. Maksudnya apa nih dalam kehidupan kita? Meskipun kita sedang rasa nggak enak nih, kejadiannya kok kayak gini, kok temanku kok gini ya, tapi tetap lakukan yang terbaik. Artinya apa? Ya tetap menjadi teman yang terbaik buat temanmu. Atau kamu merasa kayak kok mama sama papa ini aku terus ya gitu, kayak suka membanding-bandingkan terus. Tapi percayalah bahwa di balik itu semua ada sesuatu yang baik. Ketika itu terjadi, jangan patah semangat, jangan hilang sukacitamu ya, tapi tetap lakukan yang terbaik. Artinya apa? Ya tetap melakukan kegiatanmu, bahkan kasih lebih kayak gitu. Sampai akhirnya nanti kamu akan melihat sebuah kebaikan di balik itu semua. Maka dari itu Kejadian 50 ayat yang ke-20 katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kadang tanpa kita rencanakan itu terjadi. Mungkin ada orang-orang yang tanpa sengaja menyakiti kita, melakukan hal yang enggak di pikiran kita itu enggak baik. Tapi jangan keburu sakit hati, jangan keburu hilang sukacita. Tetap lakukan yang terbaik. Artinya apa? Tetap mengasihi orang tersebut, tetap lakukan apa yang jadi bagian kita dengan yang terbaik. Kalau memang dituntut untuk belajar ya udah belajar. Kalau dituntut untuk lebih rajin lagi, ya udah ayo rajin. Rajin dalam hal apa? Segala hal. Gitu. Rajinnya dalam segala hal. Apa aja. Gitu. Tetap lakukan yang terbaik. Ya anak-anak, 1, berpikir positif, dan 2, lakukan yang terbaik. Pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan setiap kita untuk dapat melakukannya. Oke, sekarang boleh ditutup superbooknya, lalu lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, bahkan kami akan terus belajar sampai masa di mana kami bertemu Engkau secara langsung. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi
pegangan, boleh menjadi pelita dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari, dalam kami melangkah di dalam hari-hari kami. Biarlah Bapa, kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan itu memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar, kami mau ulangan, kami percaya Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang memberi kami inspirasi, Engkau yang memberi kami ingatan-ingatan yang baik. Kami mau merecall Tuhan setiap pelajaran yang sudah kami pelajari, sehingga kami boleh menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di dalam lembar soal. Kami percaya Engkau yang memimpin kami untuk mengerjakan dengan kejujuran dan mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan tak lupa kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu guru Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur buat setiap Bapak Ibu guru. Tuhan Yesus tetap berkati, Tuhan Yesus sertai setiap Bapak Ibu guru. Tuhan Yesus jagai setiap kehidupan beliau yang ada di sekolah, baik yang ada di rumah, maupun Tuhan kehidupan orang-orang yang mereka kasihi. Engkau yang memagari. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.